Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Jadi bupati 1 periode, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Iya toh. Mana ada orang, tidak ada masalahnya Pak. Semua kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Allah tidak berkata ada saat, kalau ada masalahmu kaya dulu. Ada masalahmu, kau jadi pejabat dulu. Ada masalahmu, kau selebriti dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam cita-cita, tidak usah cari kambing hitam. Koreksi solat. Tidak mungkin Allah sengsarakan orang yang tidak solat. Orang yang solat. Tidak mungkin. Saya solat Ustadz. Betul Bapak solat tapi tidak ikhlas. Hayalah sholat. Asar lagi. Enggak kan tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul kok sholat. Tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Sholat Pak. Aduh. Kayak main-main. Bismillah. Sholat berdua. Ya kan Ustadz. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya toh, Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri. Ya kan? Ada orang sholat kayak ditiup angin. Ibu histeris karena ibu bayangkan diri sendiri kan. Jadi kalau ada masalah, ya lebih baik koreksi sholat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, soal sholat ini tidak cukup waktu. Saya mau bahas fokus khusus karena waktu sudah masuk. Kita lanjutkan lagi besok. Nah, besok masih ada ceramah besok malam. Besok malam masih libur kan? Rugi yang tidak datang besok malam. Sebab ada pembagian undian umroh. Saya mau, tapi ibu bilang bayar sendiri. Alhamdulillah. Nah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Waktu masih 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan. Yang mau bertanya silakan, yang mau menjawab lebih bagus. Ya silakan Ibu, silakan. Kalaupun tidak cukup waktu, boleh Bapak Ibu bertanya melalui WhatsApp saya. 081 21 22 22 298. 081. Ini nomor saya Bu. Nggak ada hubungan istri saya kalau soal ini begini. Nggak ada. Saya suami merdeka. Benar Ibu. 081 21 pakai tambah plus 62 81 21. Makanya tenang Ibu, tenang, ini Ibu selalu histeris ya. Plus 62 81 21 duanya 5 kali 2 2 2 2 298. Itu nomor handphone. Selanjutnya saya silakan Ibu menanya nomor rekening saya di WhatsApp. Ya sudah? Dah, silakan baca pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama. Pak Ustadz, pertanyaan saya, kalau kita mengadopsi anak dari non-muslim dan yang mengadopsi itu keluarga muslim, apakah anak tersebut harus bersyahadat? Oke. Pertama, adopsi dalam Islam haram. Tidak boleh. Ya, yang boleh anak angkat. Karena adopsi itu hak-hak orang tuanya putus. Diganti namanya, dikaburkan orang tuanya tidak punya lagi hak waris, tidak punya hak sama sekali, putus. Itu haram. Yang boleh bagi Islam, anak angkat, anak yang diambil diperlakukan seperti anak sendiri. Ya. Nah, kalau dia masih kecil, tunggu dia sampai dewasa, lalu disahadatkan. Diislamkan.
Ya, kalau dia tidak Islam, agak susah. Lebih baik Bapak ambil anak angkat Muslim. Banyak berkeliaran di Indonesia. Ya Pak ya? Oke, jelas. Apa lagi? Assalamualaikum. Anu yang baca. Kamal baca. Kita dengar dia pakai bahasa Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Baca. Ayo Kamal. Ya. Kau masuk YouTube saya Kamal. Oke. Assalamualaikum. Saat saya lagi ngambek ini sama olah karena permintaan saya lama didapatnya atau cuman setengah. Jadi setengah. Ya. Jadi gimana doa yang benar supaya Allah memenuhi doa kita? Oke, terima kasih Kamal. Ini yang ngambek memangnya rugi Allah kalau kau ngambek. Saya kira tadi ngambek sama suami, ngambek sama Allah. Kalau ngambek sama Allah, apa ruginya Allah? Satu dunia tidak sholat, Allah tetap mulia. Satu dunia kafir, Allah tetap mulia. Nah sekarang, kenapa Allah tidak kabulkan doa? Bukan tidak dikabulkan. Dengar baik-baik, ini yang saya bahas tadi subuh. Kullu nafsin, berdoalah kamu, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoa kamu kepadaku pasti saya kabulkan. Itu Allah yang bilang. Doa kau pasti saya kabulkan. Itu Allah yang katakan. Berarti semua doa dikabulkan. Cuma dikabulkannya Bu, ada 4 cara. Satu, cara pertama, apa yang dia minta, Allah kasih sesuai dia minta. Itu namanya taufik. Ya Allah, sembuhkan penyakitku. Betul sembuh. Itu taufik. Ya Allah, mudah-mudahan bisa naik mobil. Allah kasih, betul bisa beli mobil. Taufik namanya. Ya, ya Allah, mudah-mudahan anakku dapat jodoh. Dapat betul, taufik namanya. Yang kedua, Allah kabulkan, tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan saya sehat. Allah tahu kalau sehat ini, maka dia, misalnya, kalau dia sehat, dia bisa menikah dengan beda agama dan dia tinggalkan agamanya. Biar aja dia tetap sakit, tapi saya kasih anaknya jadi soleh. Ya Allah, berikan saya mobil. Allah tahu kalau ada mobilnya ini tabrakan, mati. Sudah, tidak usah saya kasih kau mobil, tapi saya kasih kau kesehatan. Ibu-ibu punya anak, usia 10 tahun, minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Apa karena ibu enggak sayang? Justru sayangnya. Tapi ibu belikan apa? Saya belikan kau laptop nak, kau pakai belajar. Itu yang disebut Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Saya tamat SMA, setelah gagal jadi tentara, saya daftar fakultas kedokteran. Mau jadi dokter. 3 kali Pak saya daftar. Tidak ada lulus nama saya. Padahal saya kelas fisika, jurusan fisika 1. Paling hebat dalam kelas saya. Ya. Tidak lulus 3 kali. Saya ikut 3 tahun berturut-turut. Teman saya lulus. Allah tahu. Kasih tahu jawabannya. Pulang kuliah terjadi tabrakan Pak. Saya turun tolong dia. Berceceran darah di aspal. Dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai saat ini saya tidak bisa lihat darah. Lihat aja di YouTube ataupun di grup-grup. Kalau lihat orang berdarah itu rasanya pening perasaan saya. Teman saya yang jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon. Kau pulang lebaran dok? Tidak. Rugi-rugi pun cari uang jauh-jauh. Tidak lebaran sama bapakmu, orang tuamu. Mahal tiket. Saya bilang alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz kemana-mana Pak. Tidak pernah pusing soal tiket. Bisnis kelas lagi. Siapa yang belikan? Panitia. Hebatnya lagi pergi. Tidak bawa uang. Pulang. Allah kasih yang terbaik. Jadi ibu berhenti ngambek. Berhenti ngambek. Allah tahu itu bukan yang terbaik yang kita minta. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan ditunda. Ibu tahu Prabowo berdoa sejak 2014. Jadi apa? Presiden. 2014 sudah minta presiden. Lawannya sama Bapak Joko Widodo. Iya toh? Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo.
Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Tapi 2024 baru Allah kasih. Kau baru presiden sekarang. 2014 minta, Allah kabulkan 2024. Nabi Zakaria minta anak sejak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Berapa lamanya itu, Bu? 69 tahun. Minta. Padahal itu Nabi, tidak pernah bohong. Sholatnya bagus, ibadahnya baik. Nabi penerima wahyu. 69 tahun baru Allah kasih. Kita berdoa pagi, mau dikasih besok. Baru sholatnya putus-putus. Emang ada orang dalam? Jelas ya? Yang keempat, Allah tunda sampai hari kiamat. Sampai di akhir nanti. Kan dijelaskan ada orang dikasih hadiah oleh Allah ketika Nabi ceritakan, nih saya kasih kamu. Dia bilang, ya Allah banyak betul kau kasih saya. Ibaratnya amalnya 5, Allah kasih 5.000. Kau banyak betul. Allah sampaikan, wahai hambaku, itulah doamu yang saya tidak kasih ke waktu di dunia, baru saya kasih sekarang. Jadi doa jangan sangka buruk. Rugi, Bu, kalau ngambek. Ngambek sama suami, masih ada harapan. Kenapa? Boleh ganti. Ya toh? Betul. You understand? Thank you very much. Ada lagi? Ayo, tanya lagi, baca lagi deh, Kamal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita membantu anak yatim, tapi mereka adalah bagian dari keluarga, ponakan, apakah itu terhitung sedekah atau tanggung jawab kewajiban? Oke. Bu, bersedekah itu ada tata caranya. Satu, jangan mempermalukan yang diberi. Maka tidak bagus itu, Bu, bersedekah. Ibu kasih antri, mau cuma dikasih 50.000 ngantri dia bertengah hari, disuting di close up mukanya, itu bagian bukan yang baik. Itulah sehingga dalam sedekah ada namanya amil, panitia yang bawakan. Yang kedua, setelah itu sedekah orang dalam dulu. Bapak kalau mau sedekah istri dulu. Jangan kau sedekah orang lain, istrimu itu terus bajunya 2 kali lebaran. Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Bajunya mewah, istrinya sudah 4 kali pulang kampung, tidak pernah baju baru. Bukan suami yang baik itu. Kau sedekah ke orang, suami istrimu dulu. Supaya apa? Dia taat. Itu istri, Pak. Tidak penting dia kau selalu hadir. Yang penting ada duitnya. Tidak percaya kau dengar. Kau dengar. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang, yang penting ada Nah, dengar kau. Uang yang dia cari, bukan kamu. Ya, Ibu. Nah, jadi sudah itu penuhi dulu kebutuhan rumah tangga, penuhi dulu kebutuhan anak, istri, sudah itu baru saudara. Jangan sampai saudara kita menjadi fitnah. Kayak betul itu saudaranya di Los Angeles. Tapi saudaranya di kampung, mau makan kadang ada makanan. Itu jadi fitnah. Makanya sedekah itu lebih utama kepada keluarga dulu. Ya, bagaimana kalau kemanakan? Lebih bagus lagi, Bu. Ya, jelas? Oke. Pertanyaan berikut, Kamal. Ya. Pegang mic-nya itu, Dek. Pegang mic-nya supaya untuk itu yang mic untuk YouTube. Yang tadi. Ya, itu pegang juga itu, ya. Pertanyaan berikut, ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz, mau tanya nih. Kalau kita suka melihat orang yang ganteng, pikiran saya jadi bukan berdosa kita. Waalaikumsalam. Kalau dia gadis, maafi muskilah, tidak ada masalah. Tapi kalau ada suaminya, aduh, jangan ya. Tapi kalau itu karunia, makanya Allah tadi, Nabi mengajarkan kalau kau lihat cowok cakep, ganteng, penuh pesona, kau cukup ucapkan, Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan keindahan itu. Ya, tapi kalau ibu pelototi, lalu membayangkan jadi suamimu, padahal kau punya suami dan ada suami di sampingmu. Kalau saya suamimu seperti itu, saya bilang, Dek, lebih baik saya ceraikan kau baik-baik ya, daripada kau
kau peluk saya, kau bayangkan orang lain. Nggak boleh ya. Kalau dia gadis, terpesona sama dia, tidak jadi masalah. Jangankan ibu, saya juga senang bu lihat orang cantik. Ya, saya ini tidak gagah ibu, tapi saya penuh pesona. Nggak percaya, kau mau foto semua sama saya toh? Ya, nah kalau kita lelaki, saya bohong kalau saya bilang saya tidak suka lihat cewek cantik. Enggak, semua itu fitrah manusia. Ya, masih senang daripada saya suka lihat cowok gagah. Jelas, baca lagi, kawal. Assalamualaikum Pak Ustadz, kalau bangun pas azan subuh, terus kita bersih dua dan wudhu, sholat subuhnya 15-20 menit setelah azan, sholat subuhnya termasuk atau telat? Enggak, Pak. Ya, kalau dibilang telat, sudah telat. Sah. Kalaupun Bapak misalnya lembur, pulangnya jam 4 subuh, karena cari nafkah. Bapak baring-baring, ternyata bangun jam 9. Boleh sholat. Caranya, bangun, langsung wudhu, sholat. Jangan ngaso dulu. Ngopi dulu, baru sholat. Enggak. Bangun, meskipun jam 11. Kalau betul-betul Bapak ketiduran. Bahkan jangankan ketiduran, lupa saja boleh. Misalnya baru ingat, kemarin waktu ada pesta pengantin, lupa saya sholat duhur. Begitu ingat, ambil wudhu, sholat. Boleh. Ya. Sholat itu tepat waktu. Baik. Tapi yang dianjurkan awal waktu. Bapak sholat subuh, sholat asar, misalnya masuk waktu jam 3. Sampai setengah 6. Ibu sholat jam 5, itu masih tepat waktu. Tapi yang dianjurkan, azan, langsung sholat, awal waktu namanya. Anggaplah kita darurat, seperti saya sekarang, boleh saya jamak. Duhur 2, asar 2. Namanya jamak. Kalau diringkas, jadi 2-2, jamak kasar. Kalau 4-4, namanya jamak. Kalau kasar, jamak kasar. 2 duhur, 2 asar. Ya? Jelas? Oke, bos. Habis? Masih ada? Masih banyak. Oke, Kamal, baca lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon tanya, apakah main atau jual beli saham itu haram atau apa hukumnya? Nah, Ibu, sampai sekarang ini masuk masalah khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan haram karena dia seolah-olah sifat judi, tidak jelas. Ada yang juga mengatakan halal. Inilah disebut dalam fikih namanya subhat. Subhat itu samar-samar, abu-abu. Kata Nabi, kalau kamu selamat tinggalkan. Jelas ya? Oke, apa lagi? Pertanyaan kedua, apakah life insurance dalam Islam diperbolehkan? Sama tadi soal insurans atau asuransi. Itulah sehingga muncul ada namanya asuransi syariah. Karena tadi itu perdebatan ulama. Ya, udah sama. Ada yang halalkan, ada yang haramkan. Namanya subhat, samar-samar. Tapi anjuran Nabi kalau kamu selamat tinggalkan. Tapi di Amerika ini mana bisa hidup orang tanpa asuransi. Nah, selama niatnya ibu bukan melawan Allah, tapi karena mengikuti peraturan dan kita hidup di negara ini, Allah maha bijaksana. Oke. Assalamualaikum Ustaz, ayah saya udah meninggal 2 minggu yang lalu. Boleh gak ibu saya yang kedua boleh keluar rumah? Misalnya ketemu dokter dan sebagainya. Oke, kalau suami sudah wafat, maka ibu kalau punya anak lelaki sama anak. Kalaupun keluar, ulama-ulama modern tidak mengharamkan selama ibu keluar betul-betul tidak macam-macam. Apalagi kalau usianya ibu sudah 65. Siapa juga yang mau goda ibu ya? Rugi bu, rugi. Kecuali ibunya masih janda muda, 30 tahun, ya. Sebaiknya jalan selalu ada mahramnya untuk menghindari fitnah. Bagi perempuan janda itu kata Nabi hanya mereka mampu bertahan 6 bulan. Kalau dia masih haid. Kalau sudah tidak, biasanya perempuan itu kan tidak tergoda lagi sama. Saya tidak tahu lah, ibu-ibu lebih tahu yang soal itu kan. Nah, sekarang ibu kalau mau keluar sebaiknya ditemani lelaki. Jangankan belanja ibu, orang pergi ibadah umroh dan haji saja itu kan harus dengan mahramnya.
Ya, makanya kalau perempuan saya itu, kalau keluarga saya mau keluar negeri dan dia perempuan sendiri, saya tidak pernah anjurkan. Kau mau sekolah di Indonesia juga bisa sekolah. Mau belajar apa? Semua bisa ada. Ya, saya enggak juga sekolah ke luar negeri, alhamdulillah bisa juga seperti saya sekarang. Ya, ya, jelas ya. Sebaiknya perempuan terhormat itu, ya, ini alhamdulillah saya ingat. 4 syarat perempuan dirindukan surga. 1, dia sholat, dia puasa Ramadan. 3, dia jaga harga dirinya. 4, dia patuhi perintah suaminya. Jaga harga diri ini diantaranya pakai busana muslimah. Busana muslimah tidak mesti jilbab. Boleh sarung ibu pakai, kasih peniti selesai. Yang penting tutup jilbabnya. Ada juga perempuan jilbab 3 lapis kan. Ada merahnya, kuningnya, birunya. Dia kasih miring lagi sedikit. Ya, boleh variasi ya. Ya, yang tidak boleh Bu, jilbab sakaratil maut. Ibu tahu jilbab sakaratil maut? Ada itu yang dia kasih tali, dia ikat-ikat di lehernya, baru dia kasih ke sini, tidak bisa goyang lagi lehernya. Nah, itu belem-belem namanya itu. Ayo ada lagi Kamal, ayo lagi Dek, Kamal. Apakah dia boleh sholat sunnah masjid bisa khutbah Jumat berlangsung? Ya, ketika sholat Jumat berlangsung, ya, datang bapak terlambat, pernah terjadi pada zaman Nabi, sahabat langsung turun, duduk, Nabi anjurkan kau sholat Jumat, sholat sunnah dulu, 2 rakaat. Sholatnya apa? Berbeda ulama. Ada yang bilang sholat tahiyatul masjid, ada juga yang menyatakan sholat qabliyah Jumat. Pokoknya sholat sunnah, 2 rakaat. Ya, lain kalau sudah sholat, sudah masuk sholat, ya sudah langsung sholat, tidak usah lagi sholat sunnah. Jangan sholat sunnah dulu, baru selesai sholat sunnah, selesai sudah sholat Jumat. Maka sebaiknya bapak-bapak datang lebih awal. Ini kita ini umumnya kan datang paling lambat, pulang paling cepat, orang khotbah dia tidur. Mau masuk surga, kok kira ada orang nenek mudurus kok di dalam. Ya, ayo Kamal, apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menangani orang yang baru belajar agama tapi tidaknya melebihi tingkahnya melebihi guru agama. Orang tua seperti ini gampang banget menyalahkan, membidak-bidakan, memberi kalimat dua yang mencas. Oke, jadi ibu menyikapinya, ibu tidak usah dengar, tapi jangan celah. Karena kalau ibu celah dan berdosa. Jadi caranya ya sudah, dengar, kalau mau dengar, dengar. Tapi kalau ibu merasa sakit hati saya kalau dengar dibilang kita kafir, ya sudah ditinggal. Caranya begini Bas, daripada kita saling menyakiti, silakan kau amalkan apa yang kamu yakini, tapi tolong hormati juga pendapat saya dan saya hormati pendapatmu. Imam Ahmad ketika berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i kan begini. Imam Syafi'i kan mengajarkan kunut. Imam Ahmad tidak. Ketika Imam Ahmad datang ziarah kubur ke Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Diprotes sama umatnya, muridnya. Ya Imam, kenapa kau kunut? Kan kau mengajarkan tidak kunut. Imam Syafi'i kunut. Kenapa kau kunut? Kata Imam Ahmad, saya menghormati pendapat Imam Syafi'i. Itu imam tuh. Mama kita yang baru belajar cetek. Baru 2 buku dia baca kayak pemain silat. Coba lihat pemain silat kalau baru belajar. Biar tiang listrik dia mau hantam juga. Cara menyikapinya, hormati. Kalau bapak merasa mampu katakan, Dek, sudahlah, kau amalkan apa yang kamu yakini. Saya juga amalkan apa yang saya yakini. Kita saling menghormati saja, tidak usah bahas. Saya begitu biasa kalau ada orang saya tahu tidak ada gunanya, ya sudah. Saya tidak mau bahas yang membuat saya berbeda. Karena bisa saling menyakiti perasaan. Ya, ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya. Kalau masih ada mau bertanya silakan di WhatsApp saya tadi. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Jazakumullah khairan. Isya dulu, besok 1 hari lagi Ustadz di Los Angeles. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.